Selamat pagi oma-opa sekalian. Kita perlu mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di bulan Maret ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan daripada Tuhan buat kita semua. Kita perlu bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk menghadiri hari ini persekutuan kita di bulan Maret ini. Dan juga kita perlu mengucap syukur Tuhan memelihara kita, memberi kesehatan kepada kita, menolong kita, memimpin kita. Biarlah Tuhan terus menggendong kita, selalu memelihara kita, karena Tuhan kita baik. Nah, inilah kesempatan buat kita bersekutu pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Semua usia anugerah harus tetap sehat, tetap kuat, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami pada pagi hari ini untuk dapat bersama-sama dengan semua usia anugerah yang ada di Gereja Baptis Bethlehem. Biarpun di mana mereka berada, walaupun pada saat ini kami belum dapat bertatap muka di gereja, tapi melalui online ini kami dapat bersekutu bersama-sama, dapat melaksanakan tugas kami bersama-sama dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memimpin kami, mengatur setiap langkah kami. Di sisa hidup kami ini, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Hanya kami punya Tuhan Allah kami yang hidup, yang baik, yang selalu menolong kami, selalu melindungi kami. Walaupun keadaan pandemi belum usai, tapi Tuhan tetap memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang kami perlukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Allah terus mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua perkara di tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami. Biarlah Tuhan memimpin acara selanjutnya dari awal, pertengahan sampai kesudahannya. Biarlah waktu kami serahkan di tangan kasih Tuhan. Amin. Betapa indah jam doa lepas bertahan dunia fana. Menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku curahkan. Di waktu rawan dan rendah, ku rasanya nyaman dan segar. Berkuasa, betapa indah jam doa, betapa indah jam doa, pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Ku rasukan terus sepi, dan maka aku hampiri. Tentu ku lihat wajahnya, betapa indah jam doa. Allah Bapa yang rahmat, pemberi berkat kelimpahan. Firman-Nya aku ikuti, kehadiran aku pergi. Selamat pagi Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus.
Senang rasanya saya bisa terlibat di dalam persekutuan usia anugerah pada kesempatan ini. Hari ini saya ingin mengajak Opa Oma merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bersama-sama dengan Opa Oma yang luar biasa di dalam persekutuan usia anugerah ini. Biarlah Tuhan berkati kami untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Dan biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi Opa Oma dan juga bagi kami semua. Dan biarlah juga Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika saya berkontak dengan Opa Oma untuk menanyakan kabar mereka, seringkali saya mendapatkan satu ucapan yang bagi saya luar biasa, yaitu ketika ditanyakan apa kabarnya Opa Oma pada saat ini. Jawabnya, luar biasa, saya dalam keadaan baik. Tetapi saya saat ini tidak bisa lagi melayani di gereja. Bahkan semuanya terbatas. Tetapi ada satu hal yang saya lakukan, yaitu saya masih mendoakan jemaat-jemaat dan juga mendoakan para pemimpin-pemimpin di gereja. Nah, hal ini yang membuat saya terkesan. Opa Oma masih mendoakan jemaatnya, walaupun mungkin dalam keadaan keterbatasan karena usia yang dijalani oleh Opa Oma pada saat ini. Mungkin ada sakit penyakit atau ada tubuh yang sakit dan sebagainya. Tetapi saya melihat semangat dari Opa Oma yang begitu luar biasa. Walaupun ada keterbatasan, mereka masih berdoa. Nah, hal ini juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa. Tetap berdoa bukan berarti terus-menerus berdoa, tidak bekerja dan sebagainya, bukan. Tetapi setiap kesempatan, setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus selalu diiringi dengan doa. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus bilang, tetaplah berdoa. Berdoa ini harus dilakukan oleh setiap umat Allah. Karena seringkali kita dengar bahwa berdoa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ya, pernah mendengar seperti itu ya? Nah, memang benar. Doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Nah, hal ini menjadi sangat penting ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan di dunia ini. Doa ini mempunyai makna yang cukup dalam, yaitu kalau kita melihat bahwa kita berdoa, berarti kita sedang berhubungan dengan Tuhan, sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, sebenarnya dengan berdoa kita itu sungguh-sungguh sedang menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan bebas bertindak apapun atas diri kita. Nah, berdoa ini mempunyai makna seperti itu. Kita berserah diri kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan, silakan. Tuhan mau berbuat apa kepada saya di dalam kehidupan saya. Ini makna di dalam berdoa. Dan berdoa pun juga merupakan pernyataan diri terhadap Tuhan untuk silakan Tuhan proses diri saya. Mari kita renungkan sama-sama. Ketika kita berdoa, otomatis semua hal
yang ada pada diri kita seharusnya ditundukkan di dalam hadirat Allah. Kita menyerahkan hidup kita di dalam kuasa Allah. Seharusnya begitu ya. Tetapi seringkali doa ini membuat kita untuk memaksa Tuhan. Sehingga Tuhan bukan lagi sosok yang kita sembah, tetapi Tuhan merupakan sosok yang kita suruh. Dan kita mengajari Tuhan supaya doa-doa kita ini bisa terkabulkan. Nah, ini pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan yang salah ketika kita berdoa. Tadi dikatakan bahwa berdoa itu adalah merupakan penyerahan diri kita kepada tangan Tuhan. Menyatakan ketidakmampuan kita kepada tangan Tuhan. Sehingga kita berserah kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita ingat, bahwa ketika kita berdoa, kita mengizinkan Tuhan untuk mengelola hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk memproses hidup kita. Sehingga apapun jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak harus pusingkan lagi. Dan kita nggak harus khawatir apakah doa itu akan dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, atau doa itu dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, seharusnya doa, ketika kita berdoa dan jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita, biasanya kita marah ya, biasanya kita kecewa. Tetapi tadi diingatkan bahwa ketika kita berdoa, biarkan Tuhan yang memproses doa dan kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sementara kita mungkin berdoa atas keinginan kita, bukan atas rencana Tuhan. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita berdoa, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun jawabannya, kita harus mengucap syukur. Jadi, tidak ada lagi ketika doa kita dijawabnya tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita menjadi kecewa. Tidak ya, tapi kita tetap mengucap syukur dengan jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Opa Oma, ada hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa. Seperti apa sih? Ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Hidup kita harus benar. Arti kata, pemikiran, motivasi, dan juga hati kita harus bersih dari dosa. Wah, ini merupakan bagian yang sulit ya. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Jadi, mohon ampunlah ketika kita mau berdoa. Ampuni Tuhan atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sikap hati yang benar akan menentukan motivasi kita berdoa. Nah, motivasi ini sangat penting karena akan menentukan kualitas doa yang kita sampaikan. Jadi, kita nggak usah khawatir ketika kita punya salah. Minta ampun sama Tuhan. Benahi dulu hati kita supaya kita berdoa dan layak di hadapan Tuhan pada saat itu. Dan seperti yang dikatakan Yakobus 5 ayat 16, di situ dikatakan bahwa apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi, doa siapa yang sangat besar kuasanya? Yaitu doa orang benar. Doa orang benar itu doa orang benar itu siapa? Doa
orang yang mempunyai sikap hati yang benar. Nah, di sini sudah jelas bahwa sikap hati kita harus benar ketika kita mau berdoa. Supaya apa? Supaya kuasa doa ini besar dan mempengaruhi orang-orang yang kita doakan. Kemudian yang kedua, kita harus sadari kita tuh berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan kepada sosok yang sembarangan, tetapi sosok yang mempunyai kuasa yang besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Arti kata, Tuhanlah yang menciptakan kita. Berarti kita berdoa kepada Sang Pencipta kita. Nah, kalau kita sudah memahami kita berdoa kepada siapa, otomatis sikap kita ketika kita berdoa, kita akan mempunyai sikap yang baik, yaitu sikap yang mengagumi Allah kita. Kemudian sikap yang baik lagi, yaitu tidak sembarangan dalam berkata-kata. Nah, hal ini penting. Seringkali kita berdoa dengan sikap yang tidak baik. Seringkali kita berdoa dengan durasi kecepatan yang sangat tinggi. Nah, maksud saya, ketika kita berdoa, kita cepat-cepat berdoa supaya cepat selesai. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita diingatkan tadi bahwa kita berdoa kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi sikap kita juga harus mempunyai sikap yang hormat, yang kagum kepada Allah, yang gentar, karena kita berhadapan dengan sosok pribadi yang luar biasa dalam keberadaannya. Jadi mari kita berdoa dengan sikap yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang penuh hormat kepada Tuhan. Ini jadi sangat penting di dalam kita berdoa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita meyakini bahwa kita berdoa kepada sosok yang luar biasa, yaitu Pencipta kita, kita harus mempercayakan sepenuhnya doa kita kepada Tuhan, kepada sosok dan pribadi yang luar biasa ini. Mengapa? Karena kita sudah tahu kita berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Percayakanlah doa kita kepada Dia, dan biarkanlah Dia yang memutuskan jawaban atas doa-doa kita. Jangan kita yang meminta memutuskan harus begini, harus begitu. Tidak. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan, jawabannya adalah baik untuk kita. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam jawaban doa-doa kita. Jadi ada 3 hal tadi ya. Yang pertama, harus memiliki sikap hati yang benar ketika kita berdoa. Yang kedua, sadarilah kita berdoa kepada siapa. Yang ketiga, percayakanlah doa kita kepadanya, supaya semuanya menjadi baik. Begitu Opa Oma, dengan firman Tuhan pagi ini kita dikuatkan bahwa kita harus tetap berdoa. Dan berdoalah dengan sikap-sikap yang baik, hati yang benar, dan percaya kepada kuasa Tuhan. Dan jangan lupa, ketika kita berdoa, kita sudah menundukkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan memperlengkapi kita, untuk Tuhan memproses diri kita. Jadi jangan khawatir, apapun jawaban doa, Tuhan kita tetap baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh tetap berdoa dalam setiap kegiatan kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Berkati kami, berkati Opa Oma di dalam kehidupannya. Kiranya damai sejahtera sukacita boleh mereka rasakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami panitia usia anugerah bisa mengadakan doa berantai. Kami mengucap syukur Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan pada tahun ini dan juga untuk tahun depan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami ini supaya mereka bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk panitia keuangan yang diketuai oleh Bapak Yanto bersama dengan seluruh anggota-anggotanya. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan, pribadi lepas pribadi, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia keanggotaan yang diketuai oleh Bapak Diakon Joko bersama dengan seluruh anggota-anggotanya. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, pribadi lepas pribadi, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta Martinus dan Pendeta Tony Sendu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk bersama-sama melayani Tuhan di gereja kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan juga memberi kekuatan buat keluarganya bersama dengan putra-putri mereka. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa lagi bersama-sama untuk melanjutkan pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk usia anugerah. Biarlah Tuhan terus memimpin kami dalam kehidupan pelayanan kami di gerejamu ini Tuhan. Sebagaimananya adanya kami. Walaupun keadaan tubuh kami sudah rentan. Tapi Tuhan tolong supaya semua perkara dapat kami lakukan dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kau berkati setiap diri kami masing-masing, kami semua panitia dapat melakukan tugas kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Biarpun kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kami ingin dan rindu sisa hidup kami serahkan di tangan kasih Tuhan untuk kami melayani Tuhan dengan baik. Pakailah kami Tuhan sebagaimana adanya kami, sebagai usia anugerah yang ada di Gereja Baptis Bethlehem. Biarlah juga semua usia anugerah dapat menolong kami, dapat mendoakan kami, supaya kami dapat bersama-sama
kembali lagi nanti bersekutu, bertatap muka di gereja kami, Baptis Bethlehem. Terima kasih Tuhan, karena Kau Allah kami, tahu keadaan kami, juga tahu segala kebutuhan keperluan kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami sebagai usia anugerah. Kami tidak lupa berdoa untuk PBI. Kau berkati kaum bapak kami ya Bapak. Berkati Pak Brutus sebagai koordinator PBI, berkati semua tim yang bekerja, mereka dapat bekerja sama dengan baik, terus berjuang, maju, terus melakukan tugas mereka sebagaimana adanya mereka dengan visi misi yang ada. Mereka terus melakukan, mencari jiwa yang sesat dapat dimenangkan. Biarlah orang-orang yang memerlukan Tuhan, biarlah orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan dapat dimenangkan bagi PBI yang saat ini ada di gereja kami. Biarlah mereka bekerja sama, saling mendukung, saling menolong, saling mendorong satu dengan yang lain. Dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan, biarlah WBI terus pantang mundur, maju terus, melangkah dengan pertolongan daripada Tuhan, agar gereja kami dapat menjadi gereja yang dibentuk oleh Tuhan setiap bapak-bapak yang ada. Biarlah PBI terus tidak berjalan sendiri, mereka bersama bergandengan tangan melakukan tugas mereka. Kami serahkan semuanya PBI di tangan kasih-Mu. Biarlah mereka menjadikan banyak jiwa-jiwa yang sesat dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan PBI semuanya dalam pelayanan mereka di tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk WBI. Pakailah kaum ibu kami ini Tuhan, semua yang ada di gereja-Mu. Biarlah beri mereka kebijaksanaan menjalankan tugas mereka. Jadikan mereka wanita-wanita yang bijak menjalankan tugas mereka, bersekutu bersama-sama, melayani bersama-sama, memutuskan segala sesuatu bersama-sama. Apapun menjadi rencana mereka ke depan, Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan mengatur. Jadikan mereka wanita yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di gereja Tuhan Baptis Bethlehem. Kami serahkan semua kaum wanita di tangan kasih-Mu, karena Kau Allah tahu, Kau pimpin mereka walaupun mereka sibuk dengan tugas-tugas mereka di rumah, di luar maupun di mana mereka bertugas. Mereka dapat melakukan tugas mereka untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Berkatilah mereka semua kaum wanita yang ada di gereja Baptis Bethlehem. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kaum wanita kami dan semua rencana ke depan mereka. Tuhan terus menolong supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kaum muda kami ya Bapak, PKM by profesi semuanya. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka. Jadikan mereka generasi-generasi penerus yang dapat dipakai oleh Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang terus melakukan tugas mereka. Jadikan mereka orang-orang yang benar-benar dapat melangkah dengan baik, melangkah dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun mereka masih muda, tapi Tuhan pakai mereka sebagai alat Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bu Lani dan juga Pak Julius yang menolong mereka. Biarlah mereka dapat memimpin anak-anak ini menuju kepada segala sesuatu yang diperlukan ke depan untuk gereja kami. Tuhan, pakailah mereka menjadi laskar Kristus yang untuk memuliakan Tuhan di setiap saat dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka melakukan tugas mereka, mereka ingat akan Tuhan. Mereka ingat akan Tuhan Yesus. Bila mereka dapat pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Bila visi misi mereka terus mereka lakukan dengan segala sesuatu yang mereka dapatkan dari gereja, dari persekutuan, dari perkumpulan, dari segala sesuatu yang mereka dapatkan dalam persekutuan, mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengar doa kami Tuhan, sempurnakan doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kami yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Hamba berdoa Tuhan datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini diberikan kesehatan yang baik. Hamba berdoa juga untuk para koordinator ibadah dan para panitianya. Tuhan berkati mereka kesehatannya, setiap langkah demi langkahnya. Tuhan berkati segala kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan bahkan sampai berkelimpahan. Hamba berdoa juga untuk saat ini yang masih sakit, atau juga untuk Pak Aris, Pak Hakim dan Ibu Lina. Engkau jamah dan sembuhkan pakai obat-obatan istirahat yang digunakannya, karena Tuhan adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Juga untuk saudara kami yang saat di masa pemulihan, Engkau juga lawat mereka satu persatu. Tuhan berikan peliharakan apa yang dibutuhkan, diperlukan dan cukupkan. Hamba berdoa untuk para petugas gereja, Tuhan berikan kesehatan yang baik dan lakukan segala sesuatunya, segala kebutuhan keperluan Tuhan cukupkan bahkan sampai berkelimpahan. Untuk koordinator Satgas dan para panitia juga berkati segala apa yang dibutuhkan perlukan supaya mereka sungguh-sungguh diberikan kesehatan yang baik. Segalanya Tuhan lengkapi dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu mengucap syukur berdoa. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kami diberi kesempatan kembali untuk berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan dan ingat kepada panitia aset di gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati saudara-saudara kami yang ada di dalam panitia aset ini Tuhan, dan mereka bisa bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan ini. Demikian juga Tuhan, kami mau menyerahkan panitia sekolah minggu Tuhan, yang merupakan ujung tombak dari gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh berkembang terus, bertumbuh dalam imannya melalui sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem ini. Menyerahkan anggota panitia sekolah minggu, Tuhan akan pimpin mereka, diberkati dalam keluarganya, diberi kesehatan dan dalam keadaan yang baik. Biarlah mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya menyerahkan. Dan terimalah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh berdoa khusus untuk para panitia yang ada di gereja, khususnya panitia personalia, panitia sosial, dan panitia pekabaran Injil, beserta seluruh koordinator dan para anggotanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan melalui Gereja Baptis Bethlehem kepada kami semua. Sungguh Tuhan, tugas yang tidak mudah. Kami harus melakukan sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, hikmat dan kasih Tuhan, tidak mungkin kami melakukannya. Biarlah Tuhan, kami boleh dilengkapi oleh Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami semuanya, baik koordinator bersama-sama semua para anggotanya, boleh sehati sepikir, boleh penuh kasih dalam menjalankan tugas-tugas kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami akan lakukan bersama-sama dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan memberikan itu semuanya adalah satu kepercayaan yang kami boleh lakukan. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami sehingga sungguh semuanya tugas-tugas dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bisa berkumpul bersama-sama, sekalipun dipisahkan oleh jarak dan tempat satu dengan yang lain.
Kami sehati untuk berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami khususnya berdoa untuk panitia di Gereja Baptis Bait Lahing. Kami berdoa untuk panitia publikasi dan dokumentasi. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada para anggota panitia. Tuhan pakai anak-anak-Mu ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan juga yang melengkapi segala keperluan publikasi dan dokumentasi. Berkati juga keluarga mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa juga untuk panitia perpustakaan. Sekalipun di era digital seperti sekarang ini, segalanya bisa browsing di internet, tapi buku tetap penting. Biarlah perpustakaan gereja kami bisa memperoleh buku-buku yang bagus dan bermanfaat. Dan kiranya Tuhan tolong para jemaat untuk mempunyai minat membaca, untuk menambah pengetahuan, wawasan, khususnya di bidang kerohanian. Berkati juga para anggota panitia. Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, acara kita sudah selesai. Opa Oma diberkati semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal sampai pertengahan sampai kesudahnya dalam doa kami. Biarlah Tuhan memberkati doa-doa yang kami panjatkan, menyempurnakan di dalam hadirat Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya diberkati Tuhan. Pak Opa.